Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah tentang persiapan obat-obatan bagi jemaah haji yang menderita hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi atau hiperlipidemia. Bapak Ibu calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui status kesehatannya. Ada yang menderita hipertensi, ada yang menderita diabetes ataupun kadar kolesterolnya tinggi atau hiperlipidemia. Di materi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai persiapan obat-obatan yang harus dibawa oleh jemaah haji yang menderita penyakit hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah mengenai jenis obat-obatan yang akan dibawa. Yang kedua, mengenai jumlah obat-obatan yang akan dibawa oleh jemaah haji. Yang ketiga, mengenai cara menyimpan obat-obatan yang dibawa oleh jemaah haji. Yang keempat adalah cara meminum atau menggunakan obat-obatan selama di tanah suci. Bapak Ibu calon jemaah haji, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk penyakit hipertensi, mengenai jenis obatnya. Penyakit hipertensi ada beberapa macam obat. Ada yang dengan satu macam obat, ada yang dikombinasikan dengan obat-obat yang lainnya. Saya ambil contoh yang mudahnya saja. Bapak Ibu yang menderita hipertensi dengan obat-obatan misalnya amlodipin, ataupun dengan obat-obatan yang lainnya, dengan kombinasi diuretik, ataupun dengan kandesartan, ataupun dengan ramipril, dan lain sebagainya. Maka, obat-obatan ini harus diminum secara rutin dan teratur. Ingat, secara rutin dan teratur obat-obatan ini harus mulai diminum. Mulai dari tanah air, di tanah suci, dan setelah kepulangan. Biasanya, yang saya ketahui, dosis obat-obatan ini pemakaiannya adalah 1 kali 1 tablet per hari. 1 kali 1 tablet per hari. Ada yang dimakan pada pagi hari, ada pula yang dimakan atau yang diminum pada malam hari. Bapak Ibu calon jemaah haji, itulah obat-obatan yang biasa diminum oleh penderita hipertensi. Kepada materi selanjutnya adalah tentang jumlahnya. Di sini saya punya rumus mudah untuk Bapak Ibu jemaah haji membawa obat-obatan yang akan dibawa ke tanah suci bagi penderita hipertensi ini. Saya sarankan, walaupun pemerintah Indonesia dalam hal ini yang diwakili oleh para dokter atau tim kesehatan telah mempersiapkan obat-obatan, untuk penderita hipertensi untuk membawa obatnya sendiri yang biasa diminum yang sesuai diresepkan oleh dokter pribadinya. Jadi, jumlah obat-obatan yang harus dibawa oleh jemaah haji penderita hipertensi selama di tanah suci, kita ketahui bahwa lama tinggal jemaah haji di tanah suci itu kurang lebih sekitar 40 hari. Ditambah 2 hari perjalanan. Bapak Ibu calon jemaah haji, rumusnya adalah berapa jumlah obat yang akan dibawa ke tanah suci, jumlah obat yang dibawa oleh jemaah haji penderita hipertensi ke tanah suci adalah jumlah pemakaian per hari dikali 40 ditambah 10. Jadi kalau jumlah pemakaiannya, misalnya amlodipin itu 1 kali 1, itu kalikan saja 40, kemudian ditambahkan 10. Apa artinya ditambahkan 10? Itu untuk mengantisipasi kalau terjadi obat-obatan itu misalkan hilang atau lama tinggalnya akan bertambah. Jadi jumlah tablet amlodipin yang dibawa adalah 1 tablet per hari dikalikan 40 ditambahkan 10. Jadi jumlahnya adalah 50 tablet.
Terus bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpan obat yang akan dibawa oleh jemaah haji ke tanah suci bagi penderita hipertensi ini. Kita ketahui bahwa jemaah haji akan dibekali dengan 4 tempat. Ada koper besar, kemudian ada koper kecil atau koper tentengan, kemudian ada juga yang disebut tas paspor. Nah, untuk obat-obatan yang akan dibawa oleh jemaah haji, simpan saja sebanyak 1 lembar atau 10 tablet di tas paspor. Sekali lagi, simpan saja sebanyak 1 lembar di tas paspor. Sedangkan sisanya, Bapak Ibu calon jemaah haji penderita hipertensi ini bisa dititipkan di dokter kloter atau disimpan di koper kecil atau di koper besar. Kenapa saya sampaikan bahwa yang 10 tablet ini disimpan di tas paspor? Agar memudahkan Bapak jemaah haji untuk meminum obat. Jadi kalau disimpan di koper kecil atau di tas besar, apalagi tas besar ya itu akan repot ya. Dan mungkin tas besarnya sudah masuk bagasi. Jadi simpan saja di tas paspor. Sedangkan sisanya simpan di koper kecil atau di koper besar atau dititipkan di dokter kloter. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa obat-obatan yang akan dibawa oleh jemaah haji penderita hipertensi atau penderita diabetes atau penderita kolesterol tinggi itu haruslah dilaporkan kepada dokter puskesmas untuk didata atau kepada dokter kloternya. Bagaimana cara meminumnya? Kita ketahui bahwa selisih jam antara di tanah air dengan di tanah suci itu adalah selisihnya 4 jam. Jadi di tanah air itu lebih dulu 4 jam dibandingkan di tanah suci Arab Saudi. Jadi cara meminumnya itu hampir sama saja. Mungkin kita tinggal menyesuaikan saja. Kalau diminum pagi ya paginya Arab Saudi. Kalau diminum malam ya malamnya Arab Saudi. Itu mungkin selisih nanti jam minumnya akan selisih 4 jam, tapi itu tidak jadi permasalahan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya adalah persiapan obat-obatan bagi penderita diabetes. Penderita diabetes kita ketahui ada 2 tipe, diabetes tipe 1 yang bergantung kepada insulin dan diabetes tipe 2 yang tidak bergantung pada insulin atau tidak menggunakan insulin. Bagi Bapak Ibu yang menderita penyakit diabetes dengan bergantung kepada insulin atau yang menggunakan insulin, Bapak Ibu calon jemaah haji yang menderita diabetes yang akan berangkat ke tanah suci, insulinnya itu haruslah dipersiapkan, ya, haruslah dipersiapkan dari tanah air. Jadi dosisnya itu harus dihitung. Ada yang sesuaikan saja. Ada misalkan dosisnya 1 x 1 malam dengan dosis 12 unit. Maka Bapak Ibu harus bisa memperhitungkan berapa lama insulin yang Bapak Ibu calon jemaah haji gunakan ini habis. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan bisa habis ya cukup bawa 1 aja. Tapi persiapan bawa dua insulin saja gitu. Kemudian bagaimana dengan obat-obatan? Rumusnya hampir sama dengan penggunaan obat-obat hipertensi. Jadi jumlah pemakaian per hari dikalikan 40 ditambah 10. Kalau misalkan obatnya itu glimepirid ya, glimepirid dengan dosis 2 mg. Biasanya glimepirid ini diminum 1 x 1 pada pagi hari sebelum makan, 1 jam sebelum makan. Jadi berapa yang dibawa ke tanah suci itu berarti kalau 1 hari 1 tablet, 1 dikalikan 40 ditambah 10. Jadi dibawa sekitar 50 tablet. Bagaimana dengan metforminnya? Misalkan metforminnya
yang 500 mili diminum 2 kali 1 tablet. Berarti per hari ada 2 tablet. Berarti obat yang dibawa ke Tanah Suci 2 dikali 40 ditambah 10. Jadi 80 tablet tambah 10, 2 kali 40 80 ditambah 10 berarti 90 tablet. Jadi kalau satu blisternya ada 10 tablet, berarti dibawalah 9 tablet. Boleh digenapkan menjadi 9 lembar. Boleh digenapkan jadi 10 lembar. Itu untuk penggunaan obat-obatan penyakit diabetes yang harus dibawa ke Tanah Suci. Bagaimana dengan cara menyimpannya? Jadi untuk mudahnya, saya kasih rumus aja. Kita misalkan pemakaian, kita ketahui bahwa ada 3 tempat yang saya sampaikan tadi, bahwa jemaah haji akan membawa 3 tempat, yaitu koper besar, koper kecil, dan tas paspor. Nah, simpan saja untuk selama di perjalanan ini, rumusnya adalah pemakaian per hari dikalikan 5 saja. Jadi 5 hari. Jadi kalau misalkan metformin diminum 2 kali 1 tablet, itu ada 2 dikalikan 5, jadi ada 10 ya. 10 tablet. Berarti cukup simpan saja metforminnya itu 1 lembar di tas paspor. Sisanya bisa disimpan di koper kecil atau di koper besar atau dititipkan dokter Kolter. Ingat, sekali lagi, obat-obatan yang akan dibawa ke Tanah Suci itu harus dilaporkan kepada pihak puskesmas atau kepada dokter kloternya untuk didata. Kemudian untuk cara meminumnya, kita ketahui bahwa selisih jam atau selisih waktu antara tanah air dengan Arab Saudi, Tanah Suci Mekah itu selisihnya 4 jam. Jadi di tanah air itu lebih dahulu 4 jam. Untuk meminumnya sesuaikan saja, kalau pagi jadi sesuaikan dengan paginya di Arab Saudi. Kemudian kalau malam, malamnya Arab Saudi. Kalau siang, siangnya Arab Saudi. Jadi disesuaikan saja. Kemudian untuk insulinnya juga hampir sama, sesuaikan saja. Jadi jamnya dengan jam Arab Saudi. Bapak Ibu calon jemaah haji menginjak kepada yang terakhir, yaitu dengan kolesterol tinggi, yaitu yang disebut hiperlipidemia. Jumlah obat-obatan yang dibawa oleh jemaah haji hampir sama saja rumusnya. Jadi jumlah pemakaian per hari dikalikan lama tinggal ditambah 10. Jadi apa jenis obat-obatannya? Jenis obat-obatan untuk mengendalikan kadar kolesterol dalam darah itu ada yang menggunakan simvastatin, ada yang 10 mili, ada yang 20 mili, atorvastatin, ada yang sama, ada yang 10 sampai 20 mili. Ada juga obat-obat yang lainnya, fenofibrate, gemcitabine, dan lain sebagainya. Itu pemakaiannya biasanya malam, 1 kali 1 malam hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, berapa jumlah yang akan dibawa oleh jemaah haji ke Tanah Suci? Rumusnya hampir sama, jumlah pemakaian per hari dikalikan 40 ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Itu sekali lagi untuk jaga-jaga kalau obat itu hilang, rusak, atau lama tinggal menjadi bertambah. Itu untuk menjaga-jaga. Kalaulah misalkan jemaah haji nanti obatnya hilang dan sebagainya, itu di dokter kloter, di tim kesehatan haji biasanya itu sudah tersedia. Silahkan laporkan saja kepada petugas kesehatan jemaah haji yang mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk cara menyimpannya hampir sama, kita pakai rumus saja. Jadi jumlah pemakaian per hari dikalikan 5 hari saja, dikalikan 5 hari saja. Jadi jumlahnya cukup bawa dimasukkan ke tas paspor sebanyak 5 tablet, atau untuk lebih mudahnya simpan saja 1 lembar, mungkin 10 tablet. Itu tidak masalah. Kemudian sisanya bisa disimpan di koper besar atau di koper kecil atau dititipkan di dokter kloter. Bagaimana untuk cara meminumnya di Arab Saudi? Sekali lagi sesuaikan saja waktunya dengan Arab Saudi. Kalau diminum malam hari, jadi sesuaikan saja dengan waktu malam harinya di Arab Saudi.
Demikian Bapak Ibu sekalian mengenai persiapan obat-obatan bagi calon jemaah haji yang menderita hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila bermanfaat silahkan Bapak Ibu share di grup-grup WhatsApp Bapak Ibu yang ada atau di KBIH-nya masing-masing. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.